Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Melkianus Cipuranwati, Prodi Pendidikan IPA, Universitas Sarjana Dewata Taman Siswa. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pemanfaatan elektrokimia dari unsur logam dan unsur senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan materi yang akan saya bawakan di saat ini yaitu tentang magnesium. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian yang pertama yaitu tentang pengertian magnesium atau biasanya disebut dengan Mg. Jadi, magnesium merupakan logam yang ringan, putih keperak-perakan, dan cukup kuat. Ia mudah ternoda di udara, dan magnesium yang terbelah-belah secara halus dapat dengan mudah terbakar di udara dan mengeluarkan lidah api putih yang menakjubkan. Baik teman-teman, berdasarkan gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa magnesium diproduksi melalui elektrolisis lelehan atau MgCl2. Air laut yang mengandung sumber ion Mg12 yang tidak pernah habis. Jadi, rumah tiram yang banyak terdapat di air laut mengandung kalsium karbonat sebagai sumber kalsium. Dan juga pembuatan logam magnesium dari air laut telah dikembangkan oleh berbagai industri kimia. Oke, baik teman-teman. Berikut ini senyawa magnesium yang penting, antara lain yang pertama yaitu ada MgOH2 yang digunakan untuk antasida atau obat mah yang dapat menetralkan kelebihan asam lambung atau HCl dan juga sebagai bahan pasta gigi. Yang kedua ada MgSO4 7H2O atau biasanya kita sebut dengan garam dapur. Garam ini digunakan untuk zat pencahat atau laktasi khusus. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada bagian yang berikut yaitu tentang manfaat magnesium. Ada beberapa manfaat magnesium bagi tubuh kita, yaitu yang pertama untuk memberi warna putih terang pada kembang api atau pada lampu bius. Yang kedua merupakan senyawa MgO yang dapat digunakan untuk melapisi tubuh. Yang ketiga, senyawa magnesium hidroksida digunakan dalam pasta gigi untuk mengurangi asam yang terdapat di mulut dan mencegah terjadinya kerusakan gigi, sekaligus sebagai pencegah mah. Dan yang keempat yaitu membuat campuran logam semakin kuat dan ringan, sehingga biasa digunakan pada alat-alat rumah tangga. Adapun dampak dari penggunaan magnesium terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama dampak penggunaan magnesium terhadap kesehatan, dan yang kedua dampak penggunaan magnesium terhadap lingkungan. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada penjelasan yang pertama yaitu tentang dampak penggunaan magnesium terhadap kesehatan. Terdiri dari 5 bagian penting, yaitu yang pertama, 1. Menghirup debu atau asap mengandung magnesium yang dapat mengiritasi saluran pernapasan dan dapat menyebabkan demam fumel logam. Gejala ini dapat berupa batuk, sakit dada, demam, dan leukositosis. Yang kedua, apabila tertelan dapat menyebabkan sakit perut dan diare. Yang ketiga, molten magnesium dapat menyebabkan luka bakar kulit serius. Yang keempat,
konsentrasi tinggi dari debu dapat menyebabkan iritasi mekanis. Dan yang kelima, melihat api magnesium dapat menyebabkan cedera. Baik teman-teman, kita lanjut pada penjelasan yang kedua, yaitu tentang dampak penggunaan magnesium terhadap lingkungan. Terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama, magnesium yang terdapat pada pupuk anorganik dapat mencemari tanah dan menurunkan tingkat kesuburan tanah apabila penggunanya berlebihan. Yang kedua, polusi yang mengandung magnesium dapat menyebabkan pencemaran udara. Dan yang ketiga, kandungan ion magnesium dalam air dapat menyebabkan air bersifat sada. Baik teman-teman, kita masuk pada bagian yang berikut tentang cara mengatasi dampak dari penggunaan magnesium. Ada 2, yaitu yang pertama yaitu satu, cara menyimpan, dan yang kedua, bentuk pengobatan dari dampak penggunaan magnesium. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu tentang cara menyimpan. Nah, jadi cara menyimpan ini terdiri atas 4 bagian penting, yaitu yang pertama, simpan dalam wadah yang tertutup rapat. Yang kedua, simpan di tempat yang kering dan berventilasi. Yang ketiga, hindari dari tempat penyimpanan yang lembab. Dan yang keempat, jauhkan dari oksidasi, klorin, bromin, jodium, asam, dan semua sumber api. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan pada bagian yang terakhir, yaitu tentang cara mengatasi dampak dari penggunaan magnesium pada bagian yang kedua, yaitu tentang bentuk pengobatan dari dampak penggunaan magnesium. Nah teman-teman, jadi bentuk pengobatan dari dampak penggunaan magnesium ini terdiri atas 2 bagian. Yang pertama, bagian A, yaitu menghindari pemakaian air sada yang disebabkan oleh kandungan magnesium dalam air. Dan yang kedua, menghindari pemakaian dosis tinggi magnesium dalam obat-obatan dan suplemen. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.